lagi yang bisa Bapak ungkapkan aja. Setelah kemoterapi, usus, ya. Sekarang masih enggak lagi. Nyaman ususnya sekarang? Usus nyaman tapi hilang semua fungsi laki-laki. Iya. Terus apa lagi? Ya, jantungnya juga. Ya itu kan dia. Namanya dia semua. Betul semua ya? Makan itu minggu bisa 1 kali yang enak, dalam arti yang lahap. Waktu badan enak. Ya, lain itu lihat makanannya nggak mau. Ya. Apa ya? Bukan nggak suka. Tapi masih kerja masih. Tidak suka. Karena menghilangkan stresnya ya dia tuh. Dia termasuk bisa sampai 24 jam, 36 jam, 42 jam. Ya. Terus tanya lagi, istri dominan Pak dalam keadaan seperti ini, karena ya, kita siapa yang ngurus Bapak sekarang? Berarti jangan, saya bilang, kalau nanti sudah sembuh, jangan sakiti hati sendiri. Karena dulu Bapak bawanya nyakitin dia juga. Janji, mau janji. Karena saya punya istri Pak. Begitu saya sia-siakan dia, bukan karena saya seorang dosen, kesana kemari, keluar negeri, kesini, dipanggil orang sebagai pembicara, sebagai narasumber. Saya sia-siakan dia. Setelah dia meninggal Pak, baru tahu saya kalau dia itu separuh jiwa. Jadi separuh jiwa saya itu pergi juga. Walaupun ada istri baru Pak, tetap dia yang pertama itu yang terbaik bagi kita. Kenapa saya bilang begitu? Itulah apa, istri pertama itu ibarat apa ya, jauh di mata dekat di hati. Sekarang ini enggak, jauh di hati dekat di mata. Enggak begitu dianggap. Ya, kalau Bapak mau berjanji itu saya obatin. Ya, impotennya pun saya selesaikan. Tapi nanti saya mau ngobati kejiwaan Bapak dulu, karena ini ada hubungannya. Begitu jiwa Bapak sudah tenang, maka secara tidak langsung itunya pun akan bergerak sendiri. Oke, ngerti ya? Kejiwaan itu asalnya dari perut. Asam lambung kita naik, itu mulai semua kena. Itulah di saat-saat Bapak nggak enak. Tapi begitu asam lambungnya diem, Bapak mulai agak enakan. Itu pun mungkin nggak seminggu sekali, mungkin 2 minggu atau 3 minggu. Iya kan, jarang sekali. Kalau namanya badan nggak enak, badan nggak nyaman itu tiap hari. Yang seperti ini, ya. Makanya itu harus diobati sampai selesai. Dengan penyakit yang Bapak derita, saya maksimal setiap seminggu sekali ya, hari Sabtu saja datang, maksimal saya bisa ngobati sampai 7 kali. Minimal saya bisa ngobati sampai 4-5 kali, itu minimal. Bisa 4, bisa 5, itu minimal. Tapi sekuat-kuatnya saya genjot 4-5 itu tadi. Kalau sampai 7 tadi itu yang saya berlebihan ya. Mudah-mudahan nggak sampai 7 sudah selesai. Termasuk yang tadi Bapak bilang, yang Bapak minta, bahwasannya kehidupan rumah tangga sudah mulai hilang dengan tidak adanya itu. Iya Pak, laki-laki itu perlu Pak. Ibu juga perlu, sama gitu ya. Jadi itu, tapi Bu, saya rekam, saya dengar janji dia, kalau begitu dia memberi beban sama Ibu lagi, saya cabut, ambil lagi. Ibu ngomong aja sama saya, kalau dia sudah sembuh, aneh-aneh dia saya ambil lagi. Energi yang saya sudah bangun di badannya. Bisa Bapak begitu? Bisa Pak. Jadi jangan coba-coba. Saya bukan dukun. Saya sekolah Pak. Sekolah yang sudah tertinggi. Dan cukup itu. Ya. Jadi nggak main-main omongan saya.
namanya dokter-dokter di Bengkulu, ini dokter Jakarta datang sini biasa Pak, berobat sama saya. Dokter berobat sama dukun, bukan sama dosen. Dokter berobat sama dosen, bayangkan. Berarti mereka mempercayai saya. Kalau di Polda Pak ya, maaf kata, nggak ada satupun dir yang nggak beraksi. Dir tahu Pak pangkatnya Pak? Kombes semua. Nggak ada satupun Kapolres yang nggak beraksi. AKBP semua. Dan Kapoldanya, Pak Coki Manurung, Pak Parman sudah beraksi di sini. Dan kalau Pak Coki berkali-kali malah. Kenapa dia kesini? Karena nyaman ketemu sama saya. Bapak pun setelah saya ngomong pun nyaman mulai. Saya yakin ini, orang ini. So bahagiakan diri ya. Padahal belum tentu Bapak senang dengan saya. Ya jadi intinya prinsipnya saya akan obati, tapi Bapak bersabar. Karena saya tidak minta bantuan siapa-siapa. Saya tidak bisa memanggil malaikat Jibril seperti Ningsih Sinampi. Saya juga tidak bisa memanggil Rasul seperti Ibu Ningsih yang di Sidorejo ya apa-apa itu ya. Saya enggak. Saya pakai ini saya. Keilmuan yang saya ambil di bangku kuliah. Mirip kayak dokter, tapi saya bukan dokter. Obatnya pun bukan obat medis, tapi obat herbal semua. Yang saya tahu obat herbal karena saya tiap hari juga minum obat itu. Saya sakit enggak? Saya minum itu untuk menjaga kesehatan saya supaya saya tidak sakit. Karena lebih enak mencegah daripada mengobati. Itu ada di YouTube saya, Bapak nanti baca. Ya, itu ada DNA Ibrahim Post ya. Dibaca, dinonton itu. Itu banyak semua ilmu ceramah saya masukin, tutorial saya masukin tentang pengobatan, termasuk praktek. Ya. Termasuk ada yang macam-macam tentang agama, saya hajar di YouTube Pak. Agama Islam itu agama baik-baik, bukan agama teroris, bukan agama liberal, bukan agama pemarah, bukan agama emosional. Agama yang indah, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas rahmat alamin untuk kalian semua alam, semua agama Nabi Muhammad itu diturunkan. Jadi Nabi Muhammad itu nabinya orang Kristen, nabinya orang Islam, nabinya orang Buddha, nabinya orang Hindu, nabinya orang Majusi, nabinya orang kebatinan, nabinya orang Kristen dan semua agama. Karena dia rahmat sekalian alam. Kasih sayang kepada sekalian alam, berarti dia semua umat itu disayangi sama dia. Tinggal lagi mau nggak masuk Islam, itu aja. Karena dia yang mengajarkan Islam, ya bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu agama tauhid, Ibrahim agama tauhid, Nabi Musa agama tauhid. Ya. Saya obatin, alatnya belum bawa, cuman ya. Oh udah, putri malu, tepung ketan sama tempatnya. Iya, kalau itu bawa semua bisa kita percaya. Yang ngasih tahu tukang siapa ya? Banyak sih saya yang hafalin. Kalau namanya ada kan, siap namanya pasti saya catat. Bapak datang ke sini sampai saya minta ke dokter pasang ring lah, pasang ini karena stres saya. Bapak pada datang ke sini tepat karena saya ahli vertigo dan kejiwaan Pak. Jadi nggak main-main, itu lisensi ya, itu yang melekat sama diri saya di ini. Kami 7 orang Pak. Yang lulus itu 7 orang dari 76 orang. Yang bisa lulus 7 orang aja Pak, yang bisa dapat ngobatin orang seperti ini. Tapi semuanya di kita kemana-mana, ada yang di Makassar, ada di Gorontalo, ada yang di Surabaya, ada di Jogja, ada yang di Malang, ada yang di Semarang, ada yang di Surabaya. 7 orang yang berbeda keahlian. Saya kebetulan ahli di vertigo dan kejiwaan, termasuk asam lambung. Woi, ini kental bener, ibu ini memang serius banget mengobatin bapaknya ya. Sekental-kentalnya ini, tepung satunya kurang ini ya.
Nanti di rumah boleh ditambah tepung lagi, ditambah air lagi, tapi tidak boleh ditambah putri malunya. Putri malunya cukup segini. Kalau mau dibuat lagi harus lewat tangan saya. Tapi kalau ketan boleh ibu tambah. Ya, tepung ketannya boleh ditambah, semuanya boleh ditambah, air boleh ditambah, kecuali putri malunya. Ini saya sampai segini aja, nanti di rumah ditambah. Kalau saya lihat masih kelihatan bagus, nanti mungkin saya suruh beli ini lagi, tempatnya pun diganti, jangan yang kecil gini. Nanti ibu beli aja, kalau ke pasar di Dewa itu ada plastik es balon apa es lilin itu, yang panjang-panjang itu ya, es lilin ya, itu nanti bisa jadi 3 itu, nanti masukin di situ 1, ikat 2, 3, jadi tiap malam digosokin di badan bapaknya, semua badannya, muka-mukanya, biar nggak kayak gini. Mukanya buruk sekali pak kalau lagi sakit pak. Itu aja. Bapak ini sebenarnya nggak seburuk ini mukanya. Aku pernah bilang sama satu diri, aku nggak sebut namanya, bapak mukanya lagi buruk, bapak nggak enak ini. Iya Ji, mengalahkan Haji orang Polda. Aku kan di sana juga pak, kerja sana ya. Iya Ji, katanya lagi enak banget. Buruk mukanya. Iya. Tolong, makanya kesini mau ngomong. Sampai ngomong, bisa nih. Ada orang ngomong. Saya, ya Allah, masih hijau gini ya. Mantap bener ibu nyempatnya ya. Ini harus satu lagi, ini yang dihabisin. Beli lagi satu lagi, cari tempat yang besar. Ini harus encernya kayak seperti ini nantinya. Ya. Ya, segini aja cukup encernya. Nanti ibu bisa mengkira-kira ya, oh buatan bapak itu segini gitu. Ini saya lagi mecah-mecahin tepungnya ini ya, jadi tepung-tepungnya ini dipecahin semua. Nanti yang masuk ini bukan tepungnya, tapi yang masuk putri malunya. Tepung ini hanya untuk menempel aja. Kalau nggak pakai tepung nggak nempel dia. Digunakannya malam hari aja. Ini masih bagus banget ya. Hijaunya mantap banget. Berapa karung yang ibu ambil ini ya, putri malu ini. Saya periksa jantungnya dulu pak ya. Buka. Tangannya aja pak, nggak usah. Saya cukup tangannya aja. Ya, maju lagi. Jangan takut, saya nggak gigit kok. Saya periksa jantungnya dulu. Nanti bapak bisa tahu jantung bapak bagus apa enggak lewat saya. Oh kata dokter nggak bagus pak. Silakan dokter ngomong, saya ngomong gitu. Kami punya ilmu masing-masing. Ya, dia ilmu medis, kami ilmu hipnoterapi namanya. Mau saya kasih tahu, nggak apa-apa ya, jantung bapak sehat. Ya. Kalau ada dokter yang bilang sakit, berarti berbeda dengan saya. Ya, ini sehat jantungnya, nggak ada penyumbatan, relevan, tidak ada yang berhenti, katupnya bagus, implannya bagus, batangnya bagus. Lagi yang saya mau sebut ini. Nggak ada penyumbatan juga ya. Nggak ada penyumbatan. Ya tadi implan pak. Implan itu penyumbatan namanya pak ya. Tahu ya. Bapak nggak ngerti bahasa medis ya. Jadi saya mau bilang apa gitu. Ini saya udah pegang. Ini bagus semua. Terus denyut nadinya sesuai dengan target yang paling bagus. 60 sampai 90. Bapak di 82-nya. Itu yang paling bagus. Oke?
Ini masih sakit jantungnya di daerah kirinya. Sekarang ini. Enggak, kenapa? Karena bapak cemas, makanya dia sakit. Oke. Saya periksa lagi tensinya ya. Punya tensi tinggi? Tensinya punya tinggi? Kalau diperiksa aja. (110/70). Ini kolesterolnya. (260), ada kenaikan 60. Nggak boleh, harus dibuang 60. Ini asam uratnya 5,3 normal. Ini gula darah. (110) normal. Ini liver. Nanti kalau waktu saya di sini saya tarik ya, pelan saya tarik. Terus bapak tiba-tiba ada nyut di mana-mana di badan bapak, terserah. Mau di pipi, mau di kaki, mau di apa, ada nyut kayak orang ngilu gitu. Bapak kasih tahu, atau sakit ya di badan bapak waktu saya pegang. Kasih tahu saya, stop pak gitu ya. Oke, saya mulai pak ya. Dan Allah. Saya ulang lagi. Rasain pak. Ada yang ngilu atau sakit? Sedikit aja. Saya ulang lagi. Stop gitu pak ya. Tolong di stop waktu saya narik ini ya. Si. Gak ada? Sudah lewat, jadi bukan ini ya. Ini yang mau ke ginjal, ambil ginjal. Waduh, rada ginjal juga di sini ya. Hepatitis C belum berbahaya ya. Ini B, ini empedu. Kesini tadi bukan ya. Sini, ya. Nih sakit. Bapak mau nusuk saya, sekuat bapak di tempat saya nusuk tadi. Nih, tusuk pak, tusuk terus. Bapak kuat, bapak kuat aja nggak apa-apa. Saya maaf, saya gini aja bapak. Berarti kena hepatitisnya liver. Ini penyakitnya ya. Itu bukan penyakit bapak, depresinya masuk depresi tingkat 3. Yang awal itu namanya distress 1, 2, 3. Itu yang awal, yang paling rendah. Distress. Ada orang bilang stres, biarin aja. Stres itu masalah. Kalau distress kita tidak bisa mengatasi masalah. Yang kedua masuk dalam fase depresi aneksitas. Namanya depression. Jadi otak kita sudah mulai dijajah ini. Sama apa? Sama namanya waham. 1, 2, 3. Bapak masuk ke 3 mau ke psikopis 1. Nah, makanya bapak sudah mimpi orang-orang yang aneh tadi. Tapi belum banyak ya. Belum banyak ini. Kalau sudah banyak dia, ya itu tadi. Pergi sana. Sama tembok ngomongnya pak. Bapak belum sampai ke sana mudah-mudahan ya. Kalau melamun sudah ya. Melamun hayalan tingkat tingginya sudah semua. Tapi kalau ngomong-ngomong sama tembok belum lah. Sama air aja ngomong misalnya. Ya. Lagi. Ini sudah, ini paru-parunya. Kena semua. Bapak boleh pencet saya yang tempat saya tadi. Apa di sini ya? Pakai tangan 2 pak. Kalau saya sakit aja, saya sudah bagus. Bapak saya pakai telunjuk aja, bapak udah kena. Nggak tahan lagi ya. Karena saya tutup paru-paru bapak. Ada pengeplekan di paru-parunya. Ngerokok. Hentikan dulu sementara waktu minum obat aja. Misalnya bapak minum obat, saya kasih obat ke paru-parunya,
Terus 6 jam setelah itu baru boleh rokok lagi. Ya, jadi nggak saya hentikan, tapi hentikan sementara 6 jam dari minum obat paru-paru. Dan obat paru-parunya saya taruh di pagi. Berarti jam 12 Bapak udah bisa ngerokok, ya. Oke, lagi belum Pak, selesai. Ini asam lambungnya. Ini namanya penyakit. Ini lebih parah lagi Bapak ya. Coba, kalau dia nggak ngeringis kesakitan nungging, bagus dia. Sakit, ada kuku nggak Pak? Nggak ya. Tolong Bapak, punya kuku nggak Bapak? Ada, nggak bisa. Kalau Bapak itu saya boleh tawarkan pijit saya sekuatnya pakai tangan 2. Nggak ada kuku bener Pak ya? Nih, ini megang tuh Pak. Saya bisa ngelukain orang pakai ini Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pas. Yang paling tertinggi asam lambungnya. Ini yang pertama. Ini harus dibuang Pak. Jadi Bapak harus tahan ya. Ini ya. Nih, ini telunjuk lagi megang. Ada kuku nggak? Nggak ada ya. Lihatin suaminya. Ya, cukup. Telunjuk Bapak ada kuku nggak? Nah, boleh pegang saya sekuat Bapak. Tapi Bapak udah sakit duluan itu. Nggak kuat lagi megang saya. Ada satu lagi fase yang harus Bapak lewatin. Saya mau buang asam lambungnya. Harus tahan ya. Saya bisa nyembuhkan Bapak. Ini ditonton ya. Saya bisa menyembuhkan Bapak atas izin Allah. Dan niat baik Bapak tadi yang saya bilang, jangan ulangi perlakuan yang dahulu. Apalagi Suster Rama ini. Begitu saya ngomong gitu, Ibu nangis. Bapak ini selalu ngobatin, tapi nyuruh orang untuk sadar dari hidupnya. Jangan lupakan Allah. Sholat itu tahu nggak Pak? Sebesar-besarnya dosa adalah dosa orang yang tidak melaksanakan sholat. Orang yang melalaikan sholat aja nggak boleh Pak, apalagi meninggalkan sholat. Saya nangis Pak, orang-orang yang nggak sholat itu Pak. Karena kata Allah, itulah dosa paling besar sudah syirik, sebelum syirik. Sama saja kalau kita nggak sholat itu Pak, kita sudah menyirik, menyekutukan Allah. Itu aja. Sholat itu pertama di timbangan Pak. Oke, ini lebih sakit lagi. Bapak kayaknya berobat sama saya, besok ada datang lagi, udah kesakitan semua kayaknya nih. Ya. Ya, Bapak ucapkan itu ya. Allahu Akbar. Ini 2 hari tangannya nggak bisa ngapa-ngapain. Besok libur dia kerja ya. Jadi kasih obat dia yang tidurnya sampai 24 jam. Jangan dibangunin. Saya kasih 1 obat yang itu. Dia harus membalikkan semua dia. Obat detox namanya. Ya, 1 tahap lagi. Nanti baru di hipnoterapi. Maju dikit Pak. Bapak dari tadi jauh lagi Pak. Bapak mau berobat? Mau sembuh. Bapak mau berobat? Mau berobat. Ya. Mau sembuh? Mau. Yakin? Yakin. Pantangannya yang biru aja tuh ya. Punya HP Bu? Ucap untuk foto? Mungkin di foto. Ya. Itu durian, tempoyak, lepu, semua itu nggak boleh yang ngandung durian. Ya, terus lagi pisang Ambon, nangka atau cempedak, baik yang digulai maupun yang makan langsung nangka itu. Terus lagi pisang Ambon, terus lagi minuman bersoda, Fanta, Sprite, Coca-Cola, Extra Joss, semua yang satu sodanya nggak usah. Larutan boleh. Larutan cap kaki 3 boleh, larutan cap badak boleh semua. Tapi ya nggak boleh pisang Ambon, terus lagi ya, minuman bersoda atau beralkohol, terus telur puyuh. Ibu juga jangan, kalau udah 40-an umurnya,
Satu telur puyuh itu mengandung 12,5 kolesterol LDL. Sedangkan telur ayam kampung, telur ayam negeri itu mengandung 0,251. Jadi bandingannya 1:60. 60 telur ayam kampung sama 1 telur puyuh itu sama kolesterol LDL-nya. Kalau HDL enak Pak, kolesterol baik. Ini kolesterol jahat. Ya, telur puyuh, terus lagi ada di situ ketan, ya. Lemang, wah ini enak bener ya. Nah, ondel-ondel itu hati-hati. Pak, dikit aja boleh Pak, boleh. Kalau cuma satu aja ondel-ondel, atau kalau lemang satu potong, saya bolehkan itu. Ya, ingat, tapai tidak boleh, karena soda dia. Tapainya nggak boleh, sama kayak soda. Terus yang terakhir cabai rawit, boleh dikit, hanya sekedar cicip sepotong aja. Kalau lebih dari itu, ngulang lagi nanti dia. Ya, mau? Tangannya? Yakin? Yakin? Iya. Karena sebagiannya sudah dimakan. Oh ya. Durian enggak. Nah, nangka masih. Alkohol memang enggak. Nangka masih. Ketan tapai memang enggak. Nah, Puyuh memang enggak makan. nah, pisang Ambon masih. Pisang Ambon jarang ya. Pernah makan ya, ini ya. Jangan. Minuman bersoda hampir tiap hari. Jangan. Hentikan. Itu asam lambungnya nggak pernah turun nantinya. 0,9 yang tertinggi. Normalnya 0,1. Yang tertinggi 0,9. Semuanya diambil. Mau kayak Ashraf Sinclair itu nggak, yang suami Dewi Citra itu. Itu bukan penyakit jantung, asam lambung yang numbur ke jantung, namanya serangan jantung. Dia nggak ada penyakit jantung Pak. Bapak bilang penyakit jantung, dokter bilang penyakit jantung, Bapak capek-capek Pak, dokter pakai jantung. Ini jantung Bapak bagus Pak. Ya, ingat ini, jantung Bapak bagus. Bukan saya ngada-ngada. Kalau saya bilang dia jelek, apa? Kejiwaan Bapak. Nanti kalau sudah minum obat kalau saya mau cari sesak susah banget ya. Karena saya kasih obat kejiwaan. Ya bukan obat sembarang, obat kejiwaan saya kasih. Saya punya Pak. Yang herbal saya punya Pak. Ya nggak akan nyakiti liver Bapak yang sudah kena hepatitis C itu ya. Kita ulang dulu nanti ya di ngobrolnya. Sekarang Bapak, waktu saya bilang mulai, Bapak baca syahadat dalam hati 3 kali. Tidak di komat kamit, mulutnya tutup, hanya di pikiran Bapak aja bacanya. Kalau Bapak komat kamit atau Bapak keluarkan, kata saya akan mental sendiri. Saya dalam keadaan tertutup mata Pak. Tapi begitu mental berarti Bapak mengucapkan. Ya, saya kalau saya bilang mulai, Bapak baca langsung ya 3 kali. Bisa kan syahadatnya? Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. La haula wala quwata illa billah. Mulai Pak. Bu, nanti ini udah dikasih yang saya bilang tambah tadi, beli satu lagi tambah tempat yang besar, dimasukin ini, tiap malam diurasin. Ngurasinnya begini Bu ya, tidak dipijit, diuras, ditempel di tangan Ibu, naik tek ke bawah langsung dia. Tidak boleh bolak-balik lagi, hanya satu kali aja. Ini yang kedua, yang belum kena. Ini yang ketiga yang belum kena, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Dan satu kali nggak boleh bolak-balik ya. Yang bisa bolak-balik saya, karena saya tahu tempat sarafnya. Kalau yang lain nggak bisa, hanya begini aja. Ini untuk apa? Memicu energi yang sudah saya masukkan tadi, itu biar dia mengalir terus kalau kena obat ini. Bagusnya di mau tidur malam itu, nanti baru pagi mau sholat mandi dulu, nggak usah pakai lagi karena mau kerja kan. Mau tidur pakai lagi ya. Terus ini kalau bisa tambah lagi nanti itunya ya.
Iya, kalau tambah ketan berarti kasih air enceran segini.